Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini setelah kemarin kalian libur, hari ini kita akan mulai belajar lagi ya. Pertama kali bertemu dengan Ustadzah, kali ini dengan pelajaran akidah akhlak. Selamat datang, selamat bergabung. Silakan duduk yang baik. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita lihat ada beberapa gambar yang Ustazah ingin sampaikan kepada kalian. Kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini yang pertama, kalian tentu sudah pernah melihat yang seperti ini. Bahkan kalian sudah pernah banyak di antara kalian yang sudah pernah pergi ke pantai. Hamparan laut yang luas, kemudian bila kita bisa berlari-larian, bermain air. Nah, itu biasanya kalau kita libur, kita pengen udara yang segar, kita bisa pergi ke pantai. Nah, berikutnya, wah ini juga air terjun, Air terjun, siapa di antara kalian yang sudah pernah pergi ke tempat rekreasi berupa air terjun? Pasti ada ya. Ya, air terjun sangat sejuk kalau kita pergi ke sana. Nah, ini kemudian yang ketiga, gambarnya berupa taman bunga, warna-warni bunga yang ada di sini. Kalau misalnya kita bisa sempat berada di tempat yang seperti ini, pasti kita akan terkagum-kagum ya kan? Wah, cantik sekali bunga-bunganya. Ya, ini semua adalah bukti dari kebesaran Allah. Semua ini adalah ciptaan Allah. Tadi laut yang luas seperti itu, membiru, bagus sekali dilihat. Kemudian air terjun, bagaimana dari ketinggian, kemudian airnya bisa seperti itu, kita lihat sangat indah. Kemudian bunga-bunga seperti ini, semua adalah ciptaan Allah. Patut kita syukuri. Ini semuanya adalah bukti dari kebesaran Allah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melihat yang seperti ini, kita mengalami di tempat-tempat yang seperti ini, bagaimana seharusnya kita bersikap? Nah, Allah telah mengajarkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan jika kita melihat atau merasakan kebesaran Allah seperti ini. Nah, materi kita hari ini adalah tentang kalimat thayyibah. Jadi, kalimat thayyibah apa artinya? Artinya adalah kalimat atau ucapan-ucapan yang baik. Ini yang diajarkan Allah ketika kita melihat atau merasakan kebesaran Allah. Jadi tidak hanya wow, tidak hanya begitu saja, tetapi Allah ajarkan membaca kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Nah, kapan itu kita ucapkan? Apabila kita melihat atau mendengar atau mengalami sendiri kejadian itu baik, yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, juga sebagai zikir kepada Allah. Kalimat thayyibah itu ada beberapa. Nah, kali ini kita pelajari satu saja dulu, yaitu Subhanallah. Apa artinya? Subhanallah artinya Maha Suci Allah, yang disebut juga dengan kalimat tasbih. Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Nah, itu semua sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ayat 1. Ayo kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Nah, artinya adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah,
Maharaja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, itu yang di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1. Oke, lah kapan kita mengucapkan subhanallah itu? Yang pertama adalah ketika kita melihat atau merasakan kebesaran Allah. Nah, seperti contohnya ini saya kasih foto ya, adalah danau dengan 3 warna. Ini adalah bukti kebesaran Allah. Dalam satu tempat ada danau yang airnya berbeda warna. Ada yang hijau, ada yang biru, dan ada yang merah atau coklat. Ya, jadi ini adalah benar-benar bukti kebesaran Allah. Kalau kita melihat seperti ini, maka kita mengucapkan subhanallah. Nah, yang kedua, kita mengucapkan subhanallah ketika kita melihat kekuasaan Allah yang mengejutkan. Contohnya ketika kita mendengar suara petir. Jadi kalau kita mendengar suara petir jangan hanya berteriak, menjerit ya. Jadi kita ucapkan subhanallah. Yang ketiga, subhanallah kita ucapkan ketika kita berzikir setelah sholat. Ya, kita biasakan ya anak-anak, kalau setelah sholat kita duduk dulu, jangan langsung pergi, jangan langsung lari, tapi kita berzikir dulu. Kita duduk tenang, membaca puji-pujian kepada Allah. Salah satunya adalah subhanallah, kita ulang-ulang. Subhanallah, 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 seperti itu ya. Kemudian kita berdoa. Kalau setelah sholat seperti itu. Jangan langsung lari setelah sholat. Ya. Yang berikutnya adalah dibaca ketika mengingatkan imam apabila imam itu lupa bacaan atau gerakan sholat. Kalau kita sholat berjamaah kadang-kadang pernah kita temui imam itu lupa bacaannya. Di tengah-tengah berhenti karena lupa, maka kita sebagai makmum bisa mengingatkan dengan membaca subhanallah. Ya, itu. Kemudian kalau kita sering membaca subhanallah itu, apa manfaatnya atau apa hikmahnya? Mengucapkan subhanallah itu banyak anak-anak, yaitu yang pertama tentu saja kita mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena seringnya kita memuji Allah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Yang ketiga, akan dicintai oleh Allah. Yang keempat, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Jadi banyak sekali ya hikmahnya dari kita mengucapkan subhanallah. Hari ini kita pelajari satu saja dulu kalimat thayyibahnya yaitu subhanallah. Nanti insya Allah di lain waktu kita akan pelajari lagi kalimat thayyibah yang lain. Ya, hari ini mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Ustazah sampaikan tadi. Hari ini kita belajar tentang kalimat thayyibah apa? Subhanallah. Artinya apa? Kemudian dibaca itu ketika apa? Terus kemudian hikmahnya apa? Tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mendapatkan manfaat dari pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Nanti insya Allah juga akan ada tugas untuk kalian ya. Ustazah akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.